Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Darmawan dari Fiotech ID. Kali ini saya akan review dan unboxing bagaimana cara mengkonfigurasi perangkat ini, yaitu Powerbeam M5 400, dan juga bagaimana cara memunculkan komplain test pada Powerbeam M5 400 ini. Oke, langsung aja kita coba unboxing. Apa aja sih yang kita dapat saat membeli Powerbeam M5 ini? Yang pertama pasti kita yaitu mendapatkan gain, ya kan? Gain ini yaitu mempunyai kekuatan sampai dengan 25 dBi, ya kan? Tentunya dibantu dengan radio dari M5 400 ini. Terus yang kita dapat juga yaitu ada mount kit, ya, untuk dipasang di antena bagian luar. Oke, juga ada skrup, baut. Oke. Yang kedua kita ada unit Powerbeam M5 400, modelnya seperti ini, memiliki 6 LED untuk mengetahui kondisi sinyal, ya. Ini ada kabel power, buku panduan bagaimana cara konfigurasi awal. Jadi yang misalkan baru pertama kali membeli, pastinya tidak tahu nih bagaimana cara konfigurasinya. Nah, disinilah konfigurasi itu dijelaskan dari konfigurasi awal, ya, sampai dengan konfigurasi bagaimana cara menghubungkan antara point to point. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir pastinya ada adaptor. Adaptor inilah yang sangat penting untuk menghubungkan dari radio M5 400 ini agar bisa terkoneksi ke sebuah jaringan. Di sini bisa dilihat ada dua, yaitu ada PoE dan LAN, ya kan? Yang PoE ini kita langsungkan hubungkan dari Ethernet yang ada di M5 400 menggunakan kabelan, kita hubungkan ke PoE, dan kabelan ini kita sambungkan ke bagian mikrotik atau perangkat jaringan lainnya agar yang memiliki koneksi internet. Oke. Itu dia tadi untuk unboxingnya, ya kan? Oke, itu dia tadi untuk unboxingnya. Sekarang kita akan lanjut bagaimana cara mengkonfigurasi bagian awal perangkat ini dan memunculkan komplain test pada M5 400 agar pada channel 5 GHz ini channelnya akan muncul semua. Jadi
Intinya untuk mempermudah suatu saat melakukan konfigurasi. Untuk tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan konfigurasi dan memunculkan compliant test pada Ubiquiti M5400 ini ya. Pertama-tama yang tentunya kita siapkan yaitu unitnya M5400, kemudian adaptor Ubiquiti, kemudian dua kabel LAN ya. Dan tentunya kita juga membutuhkan laptop. Oke, baik. Langsung aja kita akan coba konfigurasi. Jangan lupa tonton terus sampai videonya sampai akhir. Dan jangan lupa juga subscribe video ini jika itu bermanfaat. Oke, yang pertama kita sambungkan dulu ke stop kontak untuk adaptornya. Oke. Jika sudah terhubung, di sini ada adaptor LED bahwa tandanya ini sudah menyala. Yang kedua kita siapkan kabel LAN, ya kan? Oke, pada kabel berwarna biru ini kita sambungkan ke PoE. Kemudian kita hubungkan ke perangkat Ethernet radio M5400. Oke, bisa dilihat di sini. Nanti dia akan muncul notifikasi di sini. LED-nya akan menyala. Kan bawahnya powernya sudah masuk ya. Yang kedua itu kita masuk ke kabel LAN. Di sini di adaptor kita ada port Ethernet untuk kabel LAN. Kita masukkan kabelnya. Nah, pada port Ethernet ini kita sambungkan ke port yang ada pada laptop ya. Oke, lanjut kita pada tahap konfigurasi. Yang pertama kita masuk dulu ke dalam konfigurasi jaringan pada control panel. Masuk ke bagian network and sharing, adapter change dan setting. Oke, pada Ethernet di sini yang sudah kita hubungkan tadi dari radio M5400 dihubungkan ke laptop. Nah, untuk IP-nya itu sendiri belum dapat ya, karena untuk perangkat baru itu belum disetting, jadi kita harus menggunakan IP manual. Caranya masuk ke bagian Ethernet, klik kanan Properties. Pada ini kita pilih bagian Internet Protocol version 4. Oke. Untuk IP default dari Ubiquiti ini kita menggunakan IP tipe C ya, yaitu 192.168.1 titik berapapun bebas yang ini ya, karena ini masuk ke rank untuk penggunaan settingan untuk IP Ubiquiti ini. Udah seperti ini ya. Nah, untuk masuk ke IP Ubiquiti ini sendiri, untuk masuk ke Ubiquiti M5400,
kita cukup mengetikkan yaitu 192.168.1.20. Nah, di sini kita akan diarahkan menuju HTTPS, yaitu untuk secure keamanan sebuah authentication pada Ubiquiti ini. Lanjut, kita balik lagi ke menu Advanced, pilih proses ke IP default dari M5400. Nah, setelah masuk pada halaman login, untuk default username dan password yaitu UBNT, dan passwordnya juga sama UBNT. Nah, untuk negaranya itu sendiri di sini banyak sekali ya negara-negaranya. Nah, cuman pada tutorial kali ini saya akan menginfokan bagaimana cara memunculkan compliance test, ya kan? Bisa dilihat di sini untuk compliance test itu sendiri belum ada ya. Jadi untuk memunculkannya kita membutuhkan suatu buah program lagi. Program itu bernama PATI ya. Kita masuk run. Secara default di sini kosong. Kita masukkan IP default dari M5400. Portnya kita tetap menggunakan 22, settingan defaultnya dari POTI ini. Oke, langsung aja kita open. Nah, bila ada security warning seperti ini, pilih yes. Login as, masukkan password, masukkan username-nya yaitu UBNT, dan passwordnya juga sama UBNT. Oke, pada tahap ini, pada terminal hitam ini kita sudah berhasil nih, sudah masuk ke dalam program PATI. Selanjutnya kita coba untuk memunculkan compliance test, yaitu caranya ketik touch etc persistent.ct. ct ini adalah compliance test ya. Oke, jika sudah selesai seperti ini, tekan enter, kemudian ketik save. Nah, jika sudah berhasil proses seperti ini, kita reboot, restart perangkatnya, enter. Oke, tunggu sampai proses restart itu selesai. Kita coba refresh kembali. Ternyata masih belum selesai untuk restartnya. Oke, udah beres nih ya. Kita kemudian masuk lagi ke halaman seperti awal tadi, klik advance, pilih process to default IP. Kita masuk ke halaman login kembali, masukkan username UBNT dan password UBNT. Username country itu bisa lihat di sini ada, kita muncul compliance test ya. Kita pilih klik compliance test. Kita checklist I agree-nya. Kemudian login. Tunggu sampai proses selanjutnya. Oke, sampai sini kita cukup ya. Selesai untuk konfigurasi tahap awal menggunakan compliance test. Bisa kita lihat bagian wireless. Nah, di sini country code-nya itu compliance test ya. Untuk channelnya bisa kita pilih
berapa yang kita akan gunakan. Untuk output powernya sudah maksimal, yaitu bisa sampai 26 dBm. Nah, untuk antenanya itu sendiri menggunakan 25 dBi. Untuk data rate mode kalau bisa default saja, dan untuk max rate-nya auto saja. Sampai sini kita sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan coba merubah IP default ini menggunakan IP dari settingan Mikrotik ya. Masuk pada menu network, bisa lihat di sini. Ini adalah mode breed ya. Disable networknya known. Untuk manajemen network setting itu kita menggunakan static IP. Untuk IP address bisa kita isi, gateway-nya netmask. Yang pertama kita di sini, karena pada tutorial ini saya akan menggunakan alat ini sebagai access point, jadi kita pilih access point. WDS-nya kita checklist, enable. SSID-nya kita ganti, ya kan? Nah, karena tadi awal kita meminta password ya, kita masukkan passwordnya lebih dahulu, yaitu default UBNT. Password baru kita isikan. Yang sudah kita ketik change. Berarti password udah terganti ya, cuman di sini belum kita klik apply, jadi si alat ini belum melakukan restart. Jadi konfigurasinya masih mengikuti konfigurasi yang sebelumnya. Pada konfigurasi ini kita akan coba melakukan konfigurasi. Masuk ke menu wireless, atau pada SSID ini kita rubah menjadi ST5 ya, Poyotek ST5 session 5. Untuk frekuensinya itu sendiri kita menggunakan channel 10 ya. Untuk frekuensinya yaitu kita coba 5370. Untuk antenanya kita menggunakan 25 dB, output power maksimal. Untuk passwordnya kita ganti. Jika sudah seperti ini, kita change. Ada pilihan network, ada menu breed. Satu 172.18.96.4. Nah, yang tadi IP-nya yaitu tipe C, kita berubah sekarang menjadi tipe B. Nah, itu mengikuti konfigurasi pada konfigurasi Mikrotik. Subnet max-nya yaitu 255.255.0.0. IP gateway kita ganti 172.18.96.1. DNS-nya pun kita tambahkan 172.18.96.1. Pada tahap ini kita selesai ya. Lanjut ke
kemudian kita klik change. Oke, kita belum tekan apply, jadi belum ada action ya. Terus kemudian pilih advance. Oke, ini default sudah seperti ini. Ada menu service. Kita hilangkan checklist pada secure connection ya, HTTPS. Jadi saat proses mengetikkan IP radio M5400 ini, jadi langsung masuk ke halaman login. Oke, udah beres semua. Kita cek, masuk ke menu main. Oke, ini oke. AirMax ya, jangan lupa untuk settingan maksimal dari M5400 ini. AirMax ini harus di checklist jika untuk kliennya itu juga menggunakan Ubiquiti. Jadi M5 Ubiquiti ini jadi harus di checklist semuanya. Untuk AirMax harus di checklist. Oke, ketik change, kemudian klik unplay. Oke, proses unplay sudah beres dan kemudian sudah diarahkan ke alamat IP yang sudah tadi diganti ya. Karena IP-nya tadi kita setting statis, jadi untuk alamat IP ini tidak bisa dibuka, jadi harus kita rubah lagi secara manual ya. Sama seperti tadi caranya. Yang tadinya IP tipe C kita rubah menjadi IP tipe B. Oke, jika sudah seperti ini, kita oke kan, ya kan? Oke. Masih identify. Ya, langsung masuk ke menu browser ya. Kita coba enter lagi dan masuk. Username-nya masih default BNT karena belum saya rubah tadi. Kemudian untuk passwordnya sudah saya rubah menggunakan password yang sudah ditentukan ya. Oke, sampai sini kita sudah selesai. Nanti kita akan coba untuk mengkoneksikan dari perangkat Powerbeam M5 ini ke klien yang menggunakan Lightbeam M5. Sebelumnya kita pasang Powerbeam M5 ini, kita rapikan dulu dan kita pasang dulu ke perangkat, gainnya, yaitu ke antenanya. Sebelum kita naikkan ke tower ya, kita pasangkan terlebih dahulu ke antena bawaan dari M5400 ini. Pada tahap konfigurasi ini kita sudah cukup ya. Selanjutnya kita akan langsung ke perakitan antena. Oke, tadi kita sudah beres melakukan unboxing dan juga konfigurasi dari Powerbeam M5400 ini. Oke, selanjutnya kita akan memasangkan pada gain antena Powerbeam M5400 untuk dipasangkan di tower ya. Oke, yang pertama mounting kitnya kita pasangkan dulu di belakang.
ya, seperti ini. Oke. Guys, coba pasangkan. Oke, sudah lihat ya, sudah bisa. Oke, bisa dilihat di sini ada dua lubang ya, yang kecil. Kita cocokkan pada lubang yang ada pada gain ini. Oke, pada di sini ya. Nih. Oke, kita coba. Oke. Hup. Bisa ya. Sudah terhubung. Sama. Selanjutnya kita akan memasangkan perangkat ini ya. Oke, kita akan melepaskan pada bagian belakangnya ini. Itu caranya, ini ada pengait ya. Kita tekan, kemudian kita tarik. Sudah kita lepas. Yang belakang ini kita pasangkan di bagian belakang pada gain antena ini ya. Ini. Oke. Bisa dilihat. Oke. Jika sudah, kita tekan. Sampai terkunci. Oke, pada tahap ini kita sudah selesai ya memasang pada gainnya. Sekarang kita masukkan radionya 400. Posisinya seperti ini. Sesuai posisi ya. Oke, selesai. Nah, ini dia Powerbeam M5 400 5 GHz. Kemudian yang terakhir kita ada bracket ya, untuk dipasang di towernya nanti. Oke, ini bracketnya, ini struknya, untuk kita pasang. Oke, ini kita masukkan ke sini ya, lubangnya. Cukup masukkan di sini ya. Nanti akan mengatur ketinggiannya. Oke, sampai sini kita selesai memasang Powerbeam M5 400 5 GHz. Oke. Next ya. Pada part 2 kita akan setting LED beam M5 dihubungkan ke perangkat Powerbeam M5 400 ini. Oke. Jika kalian menyukai video ini, silakan like aja. Jika tidak menyukai video ini, tinggal dislike aja. Oke, jika ada komentar yang ingin kalian tanyakan, juga request video apa yang ingin kalian review,
nanti oleh tim kami, silakan komen di bawah ini. Saya Haji Darmawan dari Voyotech ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.